Hai minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang TK, yang itu artinya adalah perintah. Nah, T ini bisa disebut juga lah. Nah, contohnya itu seperti tabete, makanlah. Nah, yang bentuk sopan itu te kudasai, itu gimana ya? Contohnya itu tabete kudasai, itu bentuk sopan ya, yang artinya itu tolong makanlah. Nah, itu bentuk sopannya. Kalau yang T-nya saja itu lebih gak halus lah, kasar ya, seperti tadi ya, tabete, makanlah. Nah, untuk TK sendiri itu ada beberapa poin juga ya, yang bisa diartikan juga itu untuk kemudian, dan, dengan menggunakan, karena, kalau. Nah, untuk kemudian itu lebih enak itu dipakai untuk kata kerja. Nah, yang untuk dan itu lebih enak dipakainya untuk KB atau KS. Nah, untuk contohnya itu yang kemudian dulu ya, kita persingkat saja lah. Untuk contohnya itu ini ya guys ya, Roku jini okite, sawa o abite, asa gohan o tabete, gakko e ikimasu. Nah, untuk artinya itu bangun pada jam 6. Nah, tein di sini itu bisa jadi koma dan juga bisa dari kemudian. Mandi shower, sarapan, kemudian pergi ke sekolah. Nah, T kemudian ini ya, T yang terakhir lah pokoknya ya. Nah, untuk dan dalam kurung KB atau KS yang TK ini itu contohnya gini ya, biar nggak perlambat waktu, jadi kita skip dulu. Nah, ini untuk contohnya ya guys ya, kita bacakan. Tanaka-san wa yasashikute omoshiroi desu, yang artinya itu saudara Tanaka baik hati dan menarik. FYI, T kata benda atau kata sifat ini lebih enak diterjemahkan menggunakan dan daripada kemudian. Makanya kata Yanto Sensei, kemudian itu lebih enak didengar itu menggunakan kata kerja. Kita lanjut ke T karena. Nah, contohnya itu seperti ini ya guys ya. Cut. Nah, contohnya itu ini ya guys ya. Jishin ga atte takusang ie ga taoremashita. Karena ada gempa, banyak rumah roboh. Nah, kenapa bisa T dulu? Nah, yang ini tuh pengecualiannya guys ya. T karena kalau dengan itu terjemahannya itu di awal. Nah, untuk T kata kerja kemudian, dan T dan kata benda atau KS itu terjemahannya akhir. Nah, kayak di sini. Tanaka sang wa yasashikute omoshiroi desu. Nah, T-nya kan ini di sini. Nah, ya itu aja sih penjelasan dari saya. Sugi wa node, nani node, yang itu artinya karena. Node di sini itu
lebih sopan dari nani te yang karena bunpo yang tadi itu. Nah, untuk contoh soalnya itu ini ya guys ya. Persingkat saya untuk contohnya guys ya. Nah, yang pertama itu ada nani node yang kata kerja ya guys ya. Yang kata kerja itu futsukai. Futsukai itu ada 3 ya teman-teman, yaitu bentuk ru, dan bentuk nai. Nah, yang node itu bisa bentuk ru, nai itu. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Yakusoku aru node osaki ni shitsurei shimasu. Karena ada janji, saya pamit duluan. Nah, yang untuk kata sifat node itu ini ya. Contohnya, Yasashi node takusang tomodachi ga imas. Karena baik hati, ada banyak teman. Nah, yang untuk kata sifat himana node watashi wa ryoko shimasu. Karena senggang, saya jalan-jalan. Atau saya bisa juga saya berwisata. Nah, untuk yang kata benda, Yasumi node PSE ikimasu. Karena libur, pergi ke PS. Nah, itu untuk contoh node. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, node itu lebih sopan dari nani te karena. Kita lanjut ke bunpo nani tameni, yang artinya itu untuk, demi, bisa juga karena. Nah, untuk rumusnya itu kakak bentuk kamus KB no tameni. Karena konteksnya itu karena kita contohnya karena aja lah. Kita lanjut ke contohnya. Kazoku no tameni ie o tatemashita, yang artinya itu membangun rumah karena keluarga. Ya, itu saja untuk bunpo tameni. Lanjut ke bunkai yori, yang artinya itu lebih dari atau daripada. Yori di sini itu untuk membandingkan suatu hal. Ya, hal apa aja lah. Yang contohnya itu seperti ini. Kono kabang wa sono kabang yori benri desu. Tas ini lebih praktis daripada tas itu. Nah, ya udah sih itu saja. Lanjut ke bunpo teimas. Teimas di sini itu ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Nah, yang untuk kata kerja aktif itu bisa diartikan sedang, maksudnya itu sedang, profesi atau kegiatan berulang. Yang contohnya itu jogginggu shiteimasu. Nah, itu yang sedang, artinya itu sedang berjogging. Nah, yang profesi itu tidak juga dengan manusia ya, tempat juga bisa. Biru o, yang contohnya itu biru o uteimasu, menjual bir. Nah, untuk yang kata kerja pasif teimas itu itu bisa diartikan dalam keadaan.
Seperti contohnya itu denki ga suiteimasu, lampunya dalam keadaan nyala. Nah, ada juga nih yang mirip sama ini tapi kata kerjanya itu aktif. Itu adalah nanani te arimasu. Denki ya, contohnya itu denki ya sukete arimasu. Artinya lampunya ternyala. Jadi ini sama ini itu bisa diartikan sama ya. Udah sih, itu aja. Nah, yang terakhir itu ada mada nanani teimas atau teimasen. Nah, untuk teimas ini itu diartikan masih karena positif ya. Kalau teimasen itu diartikan belum. Nah, untuk contohnya itu mada shigoto shiteimasu, masih mengerjakan pekerjaan. Ini bukan diartikan dengan belum ya, tapi masih. Karena di sini itu positif. Nah, kalau yang negatif itu ini ya, mada shiteimasen. Nah, ini baru diartikan belum melakukan. Nggak tahu melakukan apa kayak apa. Nah, udahlah, sampai sini aja videonya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.